Teguran itu malah membuat pria tersebut marah. Ia meminta agar wanita itu menghentikan penyamarannya. Wanita itu pun terdiam, dan tak lama setelah itu ia berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Disadari atau tidak, ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Jin dan setan diberi kemampuan merubah bentuk sesuai keinginan mereka, serta mampu melakukan hal-hal yang dianggap sulit bagi manusia. Kemampuan itu digunakan jin dan setan untuk mengganggu dan menyesatkan manusia, dan salah satu jenis mereka ialah genderuwo. Ya, genderuwo adalah makhluk astral yang sering digambarkan dengan bentuk yang menyeramkan, postur tubuh yang tinggi besar, serta dipenuhi bulu-bulu hitam dengan mata yang merah menyala. Meski mereka makhluk astral, tapi keberadaan makhluk ini bisa terdeteksi oleh kita dengan ciri-ciri seperti bau pandan dan bau kelapa, disertai dengan suhu ruangan yang panas atau gerah. Makhluk ini sangat membenci aroma yang menyengat seperti jeruk, bawang putih, dan aroma wangi-wangi lainnya. Hal lain yang dibencinya adalah cahaya. Ia akan menghindari tempat-tempat yang terang. Hal inilah yang umumnya membuat mereka berada di tempat yang jarang sekali dijamah manusia, seperti hutan belantara. Namun beberapa dari mereka ada yang menetap di rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan. Makhluk yang satu ini terbilang sangat nakal. Ia suka menakut-nakuti dan bersekutu dengan manusia untuk saling mendapatkan keuntungan. Konon katanya, makhluk ini selain melakukan perkawinan dengan jenisnya, mereka juga kerap sekali melakukan perkawinan dengan lain jenis seperti manusia, dengan atau tanpa persetujuan dari manusia yang diinginkannya. Kemampuannya merubah wujud terkadang ia gunakan untuk menyetubuhi manusia, baik pria ataupun wanita. Entah benar atau tidak, ada beberapa manusia yang mengaku hasil dari perkawinan dengan mereka. Korban dari kenakalan makhluk ini biasanya adalah orang-orang yang sudah putus asa dengan kehidupan dan orang-orang yang suka memamerkan lekuk tubuhnya. Keberadaan makhluk ini sangat dekat dengan kita. Bahkan jauh sebelum kita mengenal teknologi, masyarakat kerap sekali melakukan penyembahan benda-benda alam yang dipercaya mempunyai kekuatan mistis, seperti batu dan pohon-pohon besar. Sebagian besar dinamisme ini kini hanya terdapat di daerah-daerah tertinggal yang tak tersentuh dengan kepercayaan dari luar, serta teknologi dan informasi. Namun, eksistensi makhluk ini mencuat setelah adanya orang-orang yang memilih jalan pintas untuk meraih kekayaan dan popularitas dengan cara bersekutu dengannya. Bermacam-macam mekanisme disodorkan, dari meminta tumbal sampai harus bersetubuh dengannya, hingga kemudian menimbulkan beragam cerita yang bermunculan di tengah masyarakat. Bahkan konon katanya makhluk ini bisa dibuahi oleh pria dewasa, dan hasil dari perkawinannya mampu beradaptasi dengan kita dan memiliki kemampuan di luar akal sehat manusia. Seperti cerita seorang pria dewasa yang tanpa disadari sudah berhubungan badan dengan makhluk ini dan hidup berdampingan selama berbulan-bulan. Makhluk ini dengan sengaja menyamar sebagai istri dari pria tersebut. Pria itu hidup sebagai seorang petani yang banyak menghabiskan waktunya di sawah. Terlebih lagi, ia tidak memiliki keturunan
dan ia juga memiliki lahan yang jauh dari perkampungan. Karena areal persawahannya yang sangat jauh, membuat istrinya tak sekalipun membantu pria itu. Bahkan untuk mengirim makanan pun istrinya belum pernah. Aktivitas pria tersebut ia jalani meski kadang hasil panennya tidak menutupi kebutuhan mereka. Hingga suatu hari, pria itu memiliki gagasan untuk merubah persawahannya menjadi perkebunan palawija. Ia pun menemui salah seorang temannya yang ekonominya terbilang sudah mapan. Ia menceritakan gagasan tersebut pada temannya, namun ia mengalami kesulitan karena biaya yang diperlukan tidak sedikit. Mendengar hal ini, teman pria tersebut dengan sukarela bersedia meminjamkan modal tanpa persyaratan apapun. Setelah mendapat modal dari temannya, ia pun pulang dan menemui istrinya untuk membicarakan penggarapan kebun tersebut, dan istrinya pun menyetujui rencana suaminya. Dimulailah penggarapan tersebut. Pria itu dengan semangat bekerja tanpa mengenal lelah. Rutinitas barunya itu terkadang membuatnya harus menginap demi menjaga dan merawat kebun tersebut agar hasil panen kebun itu bisa maksimal. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan, panen pun tiba. Kerja kerasnya selama ini akhirnya berbuah manis. Hasil panen dari kebun tersebut sesuai apa yang ia harapkan. Ia berhasil membuat lahan itu menjadi lahan yang subur untuk ditanami palawija. Hasil panennya pun segera dibawa ke perkampungan untuk dijadikan pundi-pundi rupiah. Pasangan tersebut sangat bahagia melihat hasil panen dari perkebunannya. Pria itu semakin bersemangat dan memperbanyak tanaman palawijanya. Hal ini akhirnya membuat pria itu lebih banyak tinggal di kebun daripada di rumah bersama istrinya. Dan ternyata aktivitas pria itu terus diperhatikan oleh makhluk astral sejenis genderuwo, yang karena setiap hari memperhatikan pria itu, makhluk ini akhirnya menaruh hasrat untuk bisa lebih dekat dengan pria tersebut. Ia lalu dengan senang hati mulai membantu menjaga serta merawat kebun tanpa diketahui oleh pria itu. Dan ketika hasratnya sudah tak terbendung, makhluk itu kemudian menyamar dan merubah bentuknya menjadi istri pria tersebut. Saat pria itu tengah beristirahat, ia melihat seorang wanita yang mirip istrinya sedang berjalan menghampiri dengan membawa sekeranjang makanan. Ia pun tak begitu saja percaya dengan apa yang ia lihat, karena ia merasa istrinya tak pernah menemuinya di kebun, dikarenakan kondisi jarak tempuh yang sangat jauh. Namun setelah semakin dekat, pria itu kaget. Ternyata wanita yang membawa makanan benar-benar istrinya. Wanita itu pun lalu tersenyum sambil menyapa dengan sedikit gurauan mesra. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh pria tersebut. Namun ia mampu menjawab, membuat pria itu percaya kalau wanita tersebut benar istrinya. Suasana pun larut dalam kebahagiaan, dan ketika menjelang sore, wanita itu berpamitan untuk pulang. Sebelum pergi, ia berpesan kepada pria tersebut untuk tidak pulang karena ia akan datang dan mengirimkan makanan setiap hari. Meski awalnya pria itu menolak, namun lagi-lagi wanita tersebut mampu meyakinkan hingga akhirnya pria itu menuruti keinginannya. Setelah itu, mereka pun setiap hari bertemu dan menjalankan ritual intim di kebun, layaknya seperti suami istri. Waktu terus berjalan, masa panen kembali tiba, dan hasil panennya kali ini benar-benar sangat memuaskan. Dan bersamaan dengan itu, ada hal lain yang sangat mengejutkan pria tersebut. Ternyata wanita yang bersamanya itu mengaku tengah mengandung. Pria itu pun sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Ia lalu berpamitan pada wanita itu untuk pergi ke perkampungan memanggil seorang pemborong dan meminta sejumlah uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah bertemu dengan pemborong dan mendapatkan sejumlah uang,
pria itu pun pergi ke sebuah warung dekat rumahnya. Namun tak disangka, ia melihat istrinya sedang membersihkan halaman rumah. Pria itu pun kaget dan terlihat kebingungan karena ia merasa istrinya masih berada di kebun. Lalu pria itu mengurungkan niatnya untuk berbelanja dan menghampiri istrinya. Tentu saja istrinya sangat bahagia melihat suaminya yang sudah lama tidak pulang. Istrinya lalu mengajak pria itu masuk dan memberikan segelas air minum sambil menanyakan keadaannya dan perkebunan mereka. Dalam keadaan masih bingung, ia mencari alasan supaya istrinya tidak kecewa. Pria itu kemudian berbohong dan berusaha meyakinkan istrinya. Ia tak berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah istrinya percaya, ia lalu berpamitan pergi ke kebun dengan alasan hendak membereskan hasil panen yang akan diambil oleh pemborong. Ia pun memberikan semua uang dari pemborong dan mengatakan kalau ia akan pulang keesokan harinya. Di tengah perjalanan, pria itu terus memikirkan wanita yang setiap hari menemaninya di kebun, hingga akhirnya ia menyadari kalau wanita itu bukan manusia, melainkan makhluk halus yang sengaja mengganggunya. Sesampainya di kebun, ia hanya memperhatikan wanita itu. Hingga malam pun tiba, ia masih terus memperhatikan wanita tersebut. Harus diakui, pria itu sangat pemberani. Ia tak merasa takut dengan makhluk-makhluk halus yang menyeramkan. Karena merasa terus diperhatikan, wanita itu menegur pria tersebut dan bukannya membaik. Teguran itu malah membuat pria tersebut marah. Ia meminta agar wanita itu menghentikan penyamarannya. Wanita itu pun terdiam. Dan tak lama setelah itu, ia berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dan lagi-lagi, bukannya takut, pria itu justru semakin marah dan mengusir makhluk tersebut. Makhluk itu pun akhirnya pergi. Namun sebelum pergi, ia mengatakan perihal kandungannya. Ia akan kembali setelah bayi yang ada di perutnya keluar dan menyerahkan bayi tersebut kepada pria itu. Setelah mengatakan hal tersebut, makhluk itu kemudian menghilang entah kemana. Dan keesokan harinya, pria itu pulang ke rumah menemui istrinya. Ia lalu beristirahat sambil memikirkan kejadian yang ia alami. Pria itu berniat merahasiakan kejadian tersebut pada siapapun, termasuk istrinya. Setelah kejadian itu, ia tetap melanjutkan usaha perkebunannya dan tak mau larut dalam penyesalan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan pun kembali normal dan ia mulai merubah aktivitasnya di kebun agar tidak mengalami kejadian itu lagi. Singkat cerita, setelah lebih dari 1 tahun ia hidup dengan tenang dan mengurus perkebunannya. Namun pada suatu hari, ketika ia sedang bekerja, tiba-tiba sosok makhluk itu kembali muncul dengan menggendong seorang bayi sambil memanggil nama pria tersebut. Pria itu pun sangat terkejut dan hendak mengusir makhluk itu. Namun makhluk itu dengan perlahan menjelaskan maksud kedatangannya yang hanya untuk menyerahkan bayi hasil dari perkawinan mereka dan meminta agar pria itu merawat serta membesarkan bayi tersebut. Setelah pria itu menyetujuinya, makhluk itu pun pergi dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Pria itu kemudian terdiam sambil berpikir sejenak. Mengingat ia dan istrinya sangat menginginkan keturunan, ia pun kemudian menerima bayi tersebut. Dan setelah menyerahkan bayi itu, makhluk tersebut kemudian pergi menghilang. Pria itu kemudian membawa bayinya pulang, dan di tengah perjalanan, ia terus memikirkan cara agar bayi itu bisa diterima oleh istrinya. Sesampainya di rumah, istrinya kaget melihat suaminya pulang dengan membawa seorang bayi. Ia pun menanyakan asal-usul bayi tersebut dan pria itu kembali berbohong. Ia mengatakan kalau ia menemukan bayi itu di pinggir persawahan saat menuju pulang. Ia juga mengatakan bayi tersebut telah dibuang oleh orang tuanya dan meminta istrinya agar merawatnya seperti anak mereka sendiri. Mendengar penjelasan itu, istrinya pun tersenyum dan dengan senang hati bersedia menerima dan merawat bayi tersebut, dan mereka memberi nama bayi itu Rahmat.
Mereka merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang, dan ketika memasuki masa kanak-kanak, ia dikenal dengan panggilan Mamat. Ia dekat sekali dengan warga karena sikapnya yang ramah dan bentuk fisiknya yang tidak biasa. Anak itu memiliki perawakan yang lebih besar dari teman seusianya. Ia sering menunjukkan kekuatannya pada teman-temannya dengan mengangkat benda-benda berat seperti batu besar dan benda-benda berat lainnya. Dan ia juga mampu berlari dengan sangat cepat. Selain itu, ia memiliki kepribadian yang menyenangkan dan suka membantu warga, sehingga ia disukai oleh warga sekitar. Semakin dewasa, kemampuannya semakin mencengangkan. Ia mampu mengobati warga yang sakit dengan terapi dan ramuan-ramuan yang ia ciptakan, serta mampu mendeteksi keberadaan benda-benda yang hilang meski sudah berpuluh-puluh tahun. Dan banyak kemampuan-kemampuan lain yang tak dimiliki manusia biasa. Hal itulah yang membuatnya semakin luas dikenal. Dengan perawakannya yang tinggi besar dan dipenuhi dengan bulu-bulu lebat, ia kemudian dijuluki dengan sebutan si Mamat Jebrod atau Abah Jebrod. Jin yang jahat atau setan akan terus berusaha menyesatkan manusia melalui pikiran dan rasa takut, dengan atau tanpa perantara. Terlepas dari benar atau tidaknya narasi kami, silahkan penikmat dua sana yang simpulkan dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Allahu a'lam bishawab.